Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak negatif dari pacaran dan apa sih hukumnya pacaran di dalam Islam. Nah, teman-teman, kenapa sih Islam melarang umatnya untuk berpacaran? Karena selain hanya mendekatkan diri pada zina, pacaran juga mendatangkan bahaya, dampak buruk yang kita peroleh. Pacaran sendiri sebenarnya merupakan budaya asing yang masuk ke negara kita, Indonesia, akibat dari globalisasi. Karena kurangnya pemilihan terhadap budaya asing tersebut, akhirnya banyak yang terjerumus dalam budaya pacaran. Nah, teman-teman, pada sebagian masyarakat kita, banyak loh yang menganggap budaya pacaran sebagai suatu yang biasa sebelum memasuki jenjang pernikahan. Mulai banyaknya terjadi hal-hal negatif di kalangan remaja akibat menganut budaya pacaran. Perubahan zaman kemudian dijadikan kambing hitam, kebobrokan moral dianggap zamannya. Zina itu modern dan pacaran itu tren. Banyak orang tua masa kini membukakan pintu selebar-lebarnya bagi anak mereka untuk berbuat zina. Akibatnya, tak sedikit muda-mudi melakukan zina justru di rumah orang tuanya sendiri. Jika hamil, orang tuanya sendiri bangga dan segera mempersiapkan anaknya dengan pesta pernikahan yang meriah. Seperti tercantum dalam surat Quran, surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama harama rabbiyal fawahisa madohara min hawa mabatona wal isma wal bakhya bi khairil haqqi wa an tusyriku billahi malam yunazil bihi sultahana wa an taqulu alaihi ma ta'lamun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dia juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja sih dampak-dampak negatif dari pacaran, di sini saya akan menjelaskan apa sih pacaran itu. Nah, soal pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan kaula muda. Barangkali fenomena ini sebagai akibat dari pengaruh kisah-kisah percintaan dalam roman, novel, film, dan syair lagu. Sehingga terkesan bahwa hidup di masa remaja memang harus ditaburi bunga-bunga percintaan. Kisah asmara, harus ada pasangan tetap sebagai tempat untuk bertukar cerita dan berbagi rasa. Selama ini, tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun, setidak-tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah. Nah, kalau ditinjau lebih jauh, sebenarnya pacaran menjadi bagian dari kultur barat. Sebab biasanya masyarakat barat mengesahkan adanya fase-fase hubungan heteroseksual dalam kehidupan manusia sebelum menikah seperti puppy love, cinta monyet, datang atau kencang, going standi atau pacaran, atau engagement, tunangan. Bagaimanapun mereka berpacaran, jika kebebasan seksual dalam pacaran diartikan sebagai hubungan suami istri, maka dengan tegas mereka menolak. Namun tidaklah demikian jika diartikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dengan cinta, sebagai alat untuk memilih pasangan hidup. Adapun penjelasan pacaran dalam Islam, Islam jelas-jelas menyatakan bahwa berpacaran bukan jalan yang diridhoi Allah karena banyak segi mudaratnya. Setiap orang yang berpacaran cenderung untuk bertemu, duduk, dan bergaul berdua. Ini jelas pelanggaran syar'i terhadap larangan melihat atau bergaul bukan muhrim atau bukan istrinya. Sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya, janganlah salah seorang di antara kamu bersepi-sepi atau berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama dengan muhrimnya. Tabrani dan Al-Hakim dari Hudzaifah juga meriwayatkan dalam hadis yang lain, lirikan mata merupakan anak panah yang beracun dari setan. Barang siapa meninggalkan karena takut kepadaku, maka aku akan menggantikan dengan iman sempurna sehingga ia dapat merasakan arti kemanisannya dalam hati. Nah, sekarang kita memasuki dampak negatif pacaran. Sudah banyak gambaran kehancuran moral akibat pacaran atau pergaulan bebas yang telah terjadi akibat tai.
Nah teman-teman, sekarang kita memasuki dampak negatif pacaran. Sudah banyak gambaran kehancuran moral akibat berpacaran atau pergaulan bebas yang telah terjadi akibat skank dan peradaban modern atau westernisasi. Dan juga dari pacaran itu sendiri memiliki dampak yang berbagai macam. Salah satunya dampak negatif dari pacaran. Nah, berikut ini adalah ada beberapa dampak yang negatif dari berpacaran. Yang pertama, mudah terjerumus ke perzinahan. Tentang dampak negatif yang pertama ini tak perlu disangka lagi. Tak terhitung lagi jumlah pemuda yang benar-benar terjerumus dalam perzinahan yang diawali dari aktivitas pacaran. Kalau sudah berzina, berarti ia telah melakukan dosa besar yang akan menyebabkan dampak-dampak buruk lainnya, baik yang ia rasakan di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya yang kedua, menurunkan tingkat keimanan. Orang yang berpacaran cenderung meletakkan rasa cinta kepada kekasihnya di atas rasa cinta kepada Tuhan. Tak perlu mengelak ataupun mengiyakan, sebab pernyataan ini bisa dibuktikan dengan kualitas ibadah seseorang. Jika kualitas ibadah seseorang menurunkan setelah mengalami jatuh cinta, itu artinya porsi kecintaannya kepada Allah berkurang. Ia jadi jarang ke tempat ibadah, jarang membaca kitab suci, meninggalkan ibadah, kepemudaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melatih kemunafikan. Orang yang berpacaran itu seringkali menipu, berusaha agar pasangannya yakin bahwa ialah yang terbaik. Memang tidak semua, tapi umumnya itu begitu. Ia akan menampakkan hal-hal yang baik di depan kekasihnya. Adapun hal-hal yang buruk sebagai besar ia sembunyikan. Sebagian orang ada yang sengaja menunjukkan beberapa keburukan kepada kekasihnya, sekedar untuk meraih simpati, mencari kesamaan, mendapatkan pemakluman, atau sebagai bumbu-bumbu romantisme belaka. Namun, tidak jarang orang yang berpacaran mengatakan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati kecilnya. Yang keempat, menjadikan seorang banyak berhayal. Orang yang sedang jatuh cinta, pacaran seringkali teringat dengan orang yang dicintainya itu. Lalu ia memikirkan suatu berandai-andai setiap waktu tentang apa yang akan dilakukan nanti saat bertemu, tentang apa yang akan diberikan saat itu, dan tentang kata-kata yang akan diucapkan sebagai bumbu, dan masih banyak lagi. 5. Mengurangi produktivitas. Jika tidak pacaran, seorang siswa atau mahasiswa tentunya bisa melakukan aktivitas lainnya yang lebih produktif, misalnya membuat ide kreatif, kegiatan olahraga, kegiatan akademik, dan lain-lain. Namun seringkali produktivitas itu turun lantaran ia berpacaran. Selanjutnya yang keenam, menjadikan hidup boros. Orang yang berpacaran akan selalu berkorban untuk pacarnya. Bahkan uang yang seharusnya untuk ditabung bisa habiskan bersenang-senang, membelikan hadiah pacarnya, membeli pulsa, menraktir, nonton film, dan yang lainnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Terus yang ketujuh, konsentrasi terganggu, akan melemahkan daya kreativitas dan menyulitkan konsentrasi karena pikiran mereka hanya tertuju kepada pacarnya, dan biasanya ini terjadi pada saat ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Seorang yang berpacaran biasanya relatif konsentrasinya kurang. Jadi itulah teman-teman, kalau kita berpacaran itu konsentrasi kita terganggu, fokus kita akan terganggu, akan bertujuan hanya untuk memikirkan tentang pacar, dan pacar. Yang kedelapan, akan menyebabkan terlambatnya studi. Banyak fakta yang menyebutkan bahwa menurunnya persentase kelulusan para pelajar adalah akibat pacaran. Karena mereka tuh jarang belajar karena mereka jalan-jalan terus dengan pacarnya, tidak pernah membeli buku karena uangnya habis untuk menyenangkan pacarnya. Yang kesembilan, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran dan pembunuhan hanya karena rebutan pacar. Ini banyak dan sering kali terjadi di kalangan remaja zaman sekarang, sampai terjadi banyak kasus yang terjadi dari bertengkar sampai terjadinya pembunuhan terhadap sesama remaja. Yang ke-10, bermasalah ketika telah berumah tangga. Tidak setia dengan pasangan jika sudah menikah, karena masing-masing ingat dengan pacarnya yang lama dan selalu membanding-bandingkan antara suami dan istrinya yang sah dengan pacarnya yang lama. Yang ke-11, melukai dirinya sendiri. Banyak seringkali terjadi di kalangan remaja yang rela melukai dirinya sendiri, seperti mengukir nama pacarnya di lengan sendiri dengan cotel atau pisau hingga terluka sayat. Ada lagi yang patah karena pacarnya berselingkuh sedang bermasalah. Dan yang terakhir itu mengalami gangguan jiwa. Terkadang ada pula remaja yang terkena gangguan jiwa atau stres hanya karena seperti diputusin pacarnya,
di PHP-in, terjadi konflik antara kedua belah pihak, dan lain-lain. Setelah itu semua terjadi, orang yang mengalaminya dapat merasa hidupnya telah pupus harapan sampai dia tidak sanggup menahan beban permasalahan pacarnya, gila update status galau-galauan di jaringan sosial, hingga dia lupa belajar apa kewajiban berkaitan dengan yang keterlambatan studi tadi, teman-teman. Ada pula yang gangguan jiwa hingga tega membunuh pacarnya sendiri karena patah hati. Nah, kesimpulannya, sering sekali waktu lagi pacaran banyak aktivitas lain yang hukumnya wajib maupun sunnah jadi terlupakan. Sampai-sampai sewaktu sholat sempat-sempatnya teringat dengan seseorang. Sebenarnya itu aktivitas pacaran itu dekat banget dengan zina ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah pacaran itu haram hukumnya dan tidak ada legitimasi Islam buatnya. Adapun beribu atau berjuta alasan, tetap saja pacaran itu haram. Ada pun resep dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan dari saya tentang dampak dari pacaran dan hukumnya pacaran itu apa saja. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.